Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bidang usaha UMKM dan aspek-aspek pengelolaan UMKM dengan kelompok saya sendiri, Aan Indriani, Ajijah Ayu Andini, Elsa Triola Siahan. Yang pertama itu kita masuk ke ciri-ciri usaha mikro. Yang ciri-cirinya apa sih? Yang pertama itu jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah kapanpun. Yang kedua, tempat usahanya juga tidak menetap, artinya dapat berpindah tempat sewaktu-waktu. Ketiga, belum pernah melakukan dalam hal administrasi serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat itu tetap dapat berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Yang kelima, tidak sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua itu ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama itu tidak mempunyai sistem pembukuan. Maksudnya ini, hal tersebut mengakibatkan pengusaha kecil tidak dapat atau sulit mendapat bantuan kredit dari perbankan. Yang kedua, sulit untuk dalam meningkatkan atau juga memperbesar skala usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena biasanya teknologi yang digunakan memiliki sifat semi modern. Bahkan juga ada yang mengerjakan usaha kecil dengan secara tradisional atau tanpa teknologi. Yang ketiga, tidak terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekspor atau impor. Yang keempat, modal yang dimiliki jumlahnya terbatas. Kelima, pemilik usaha kecil tidak dapat membayar gaji pegawai dalam jumlah besar. Selanjutnya itu ada ciri-ciri usaha menengah. Yang pertama, memiliki manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, pernah melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi secara teratur. Hal ini akan mempermudah pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan juga penilaian. Ketiga, memberikan jaminan sosial kepada para pekerja seperti jam sostek, jaminan kesehatan, terus BPJS ketenagakerjaan, dan sebagainya. Yang keempat, telah mengurus segala persyaratan legalitas seperti izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bidang usaha UMKM. Ini ada beberapa bidang usaha UMKM dan di situ semuanya tidak saya tulis semua. Yang pertama itu kan ada pertanian, perburuan, dan kehutanan. Di kelompok pertanian ini ada pengelompokannya lagi seperti pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura. Meliputinya itu kalau pertanian tanaman pangan itu ada pertanian padi, palawija, tebu, karet, tembakau, dan masih banyak lagi. Nah, kalau dari pertanian hortikultura itu kan ada bagi dua, sayuran dan buah-buahan. Kalau dari sayuran itu bawang merah, kangkung, wortel, dan kalau dari buah-buahan itu rambutan, jeruk. Dan yang kedua itu ada perikanan. Terus ketiga ada pertambangan atau penggalian. Keempat itu ada perdagangan besaran atau eceran seperti warung, toko kelontong, atau sembako. Terus ada di bidang komunikasi, transportasi, itu misalnya kayak ada ojek online atau yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Aspek-aspek pengelolaan UMKM. Yang pertama itu adalah aspek hukum dan legalitas, yang kedua itu ada aspek pemasaran, yang ketiga itu adalah aspek produksi, yang keempat itu ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada aspek
umum dan legalitas. Di antaranya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini lebih melihat kemampuan pelaku usaha atau karyawan yang dimiliki, apakah sektor usaha membutuhkan keahlian tertentu. Yang kedua itu bagian organisasi. Bila usaha memiliki beberapa karyawan, maka dibutuhkan bagian organisasi atas jabatan, tugas, dan wewenang. Selanjutnya yaitu pengalaman usaha. Pengalaman usaha ini akan menjadi tolak ukur bagi pihak eksternal. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan perizinan. Yang terakhir yaitu perencanaan umum usaha. Maksudnya ini adalah dengan evaluasi yang telah dikaji, nilai usaha telah berjalan sebelumnya. Akan direncanakan secara umum pengembangan usaha ke depan. Pengelolaan umum di mana senantiasa memikirkan peningkatan kinerja usaha. Dan yang selanjutnya itu yaitu kita membahas mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini diantaranya itu yaitu satu, pelanggan. Pelanggan ini adalah pelaku usaha sangat membutuhkan pelanggan sehingga berupaya terus menambah jumlah dan mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan menjadi kunci sukses di dalam pengelolaan usaha. Guna untuk menjalin hubungan yang baik, tentu pelaku usaha harus menjaga kualitas dan sistem produk yang dijual. Yang kedua itu ada piutang. Salah satu strategi pengelolaan usaha adalah melakukan penjualan dengan sistem piutang. Pemberian piutang kepada pelanggan menjadi kriteria tertentu baik dari sisi pengenalan yang baik kepada pelanggan, rutinitas pembelian pelanggan pada produk pelaku usaha maupun sebagai strategi dalam persaingan produk sejenis. Selanjutnya yaitu persaingan usaha. Persaingan usaha ini dapat terjadi baik produk sejenis maupun produk substitusi. Persaingan penjualan pada dasarnya terjadi atas harga, kualitas sistem pembayaran, dan pelayanan, baik pelayanan saat penjualan maupun saat distribusi dan pernah jual. Selanjutnya itu promosi produk. Promosi produk ini adalah salah satu kunci sukses penjualan produk. Adanya promosi yang baik dan menarik perhatian pelanggan untuk membelinya. Yang terakhir yaitu alur distribusi. Alur distribusi ini adalah pengiriman produk kepada pelanggan menjadi hal penting yang patut diperhatikan seiring perkembangan digitalisasi. Aspek produksi. Yang pertama itu ada supplier. Pelaku usaha tetap harus dapat menjaga hubungan baik dengan supplier guna kontinuitas produksi maupun penjual. Yang kedua itu sistem pembayaran. Perlu menjadi perhatian pelaku usaha bahwa supplier menetapkan harga yang berbeda bila membayar dengan tempo atau utang. Biasanya bila pembelian dilakukan tunai, maka pelaku usaha akan mendapatkan diskon atau potongan harga dari supplier. Yang ketiga itu proses produksi. Standarisasi proses produksi menjadi hal yang cukup penting bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang sama kualitasnya. Yang keempat itu alur distribusi. Proses pengadaan bahan baku maupun barang jadi untuk dijual kembali memerlukan dukungan distribusi yang baik. Ada supplier yang hanya melayani pembeli di lokasi usaha supplier, sehingga pelaku usaha harus menyiapkan alur distribusi baik secara mandiri maupun melalui pihak lain. Aspek keuangan. Yang pertama itu ada jurnal keuangan. Ada 5 fungsi jurnal keuangan, yaitu yang pertama fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tidak perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuan adalah agar membuat laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang kedua itu ada fungsi analisa. Analisa ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Yang ketiga itu ada fungsi historis. Fungsi historis, pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus menerus.
Nilai mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang keempat itu ada fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Yang kelima itu ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat memberikan informasi situasi usaha dalam perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi harus dibuat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan, penjualan, dan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui perusahaan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga itu ada neraca, merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva harta, kekayaan, utang-utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Kesimpulan, manajemen yang baik dalam menjalankan UMKM sangat dibutuhkan agar dapat mengembangkan UMKM sehingga mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau informasi yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sejahtera bagi kita semua.